Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seli Diava Pratika dari jurusan Teknologi Industri, Prodi D3 Tata Boga, offering E31. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Islam, perempuan, dan feminisme untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah umum pendidikan agama Islam. Masuk pada definisi Islam, perempuan, dan feminisme. Islam adalah agama yang mengimani satu Tuhan, yaitu Allah. Islam dari segi bahasa berasal dari kata dasar salama yang membawa maksud taat dan patuh, aman dan damai, serta terlepas atau jauh dari kekurangan-kekurangan zahir dan batin. Perempuan adalah salah satu dari dua jenis kelamin manusia. Kemudian, feminisme di kalangan orang Indonesia lebih familiar disebut dengan istilah emansipasi. Menurut bahasa, kata feminisme berasal dari bahasa Latin femina yang berarti perempuan. Dalam kamus bahasa Inggris, feminism adalah kata benda dan diartikan sebagai sebuah doktrin atau gerakan yang menganjurkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Kemudian nasib perempuan pra-Islam. Perempuan sebelum Islam datang ditempatkan pada kedudukan yang rendah oleh peradaban dan klaim kemajuan budaya umat manusia. Di peradaban manapun kecuali Islam, perempuan ditempatkan sebagai objek, budak, pelayan, dan pemuas nafsu lelaki saja. Berikut beberapa pandangan perempuan menurut beberapa masyarakat. Pada masa sebelum Islam datang, kaum wanita hidup dalam kesengsaraan terutama pada masa Arab Jahiliyah, di mana saat itu mereka membenci kelahiran anak perempuan. Perempuan dalam pandangan Yunani tak memiliki tempat yang layak. Bahkan kaum lelaki saat itu mempercayai bahwa perempuan merupakan sumber penyakit dan bencana. Pada masyarakat Persia, hukum yang mereka terapkan tidak memberikan keadilan bagi perempuan. Pada masyarakat India, mempercayai bahwa perempuan merupakan sumber dosa, kerusakan akhlak, dan pangkal kehancuran jiwa. Pada bangsa Yahudi, perempuan selayaknya komoditas yang bisa diperjualbelikan di pasar. Kemudian konsep Islam tentang perempuan. Yang pertama, pemuliaan Islam terhadap perempuan. Islam memandang perempuan sebagai makhluk yang mulia dan terhormat, memiliki hak dan kewajiban yang disyariatkan Allah. Dalam Islam, haram hukumnya menganiaya dan memperbudak perempuan dan pelakunya diancam dengan siksaan yang pedih. Seperti yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Buruj ayat 10. Kemudian yang pertama ada kesamaan kedudukan perempuan dengan laki-laki. Kesamaan perempuan dengan laki-laki antara lain dalam hal bahwa kedua-duanya adalah manusia beserta segala potensinya. Kesamaan lain antara perempuan dan laki-laki adalah dalam hal menerima beban taklif atau melaksanakan hukum dan balasannya kelak di akhirat. Quran Surat Al-Mu'min ayat 40 menyebutkan bahwa siapa saja laki-laki maupun perempuan yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka akan memperoleh surga. Kemudian ada perbedaan perempuan dengan laki-laki. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 36, Allah menegaskan bahwa secara kodrati laki-laki memang berbeda dari perempuan. Letak perbedaan ini menurut Al-Yafi sebagian besar menyangkut dua hal, yaitu perbedaan biologis dan perbedaan fungsional dalam kehidupan sosial. Dalam kehidupan berkeluarga, karena laki-laki menafkahkan hartanya untuk istri dan keluarga, serta kelebihan-kelebihan lain yang Allah berikan kepada laki-laki, maka Islam memilih laki-laki sebagai pemimpin keluarga. Kemudian dalam konteks kepemimpinan keluarga, Islam memandang istri bukan hanya mitra suami, melainkan juga sahabatnya. Kemudian ada hak-hak perempuan yang mencakup hak politik, hak profesi, hak dan kewajiban belajar, hak sipil, dan hak berpendapat. Kemudian ada peran perempuan dalam membangun masyarakat muslim di masa awal Islam. Terdapat banyak tokoh wanita penting yang merupakan orang-orang terdekat dengan pembawa Islam itu sendiri, yaitu Rasulullah, seperti istri, putri, dan kerabat dekat beliau. Salah satu aktivitas sosial yang banyak diminati kaum perempuan muslimah pada masa awal sejarah peradaban Islam
adalah bidang kependidikan dan pelayanan sosial untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan. Yang kedua, ayat dan hadis misoginis. Tidak dapat dipungkiri bahwa di kalangan masyarakat muslim beredar sejumlah hadis dan tafsir yang dipandang merendahkan dan meremehkan perempuan. Berikut beberapa hadis yang disinyalir mengandung misogini. Yang pertama, perempuan adalah mayoritas penghuni neraka disebabkan banyak melaknat dan bahwa mereka adalah makhluk yang lemah agama dan akal. Di sini lemah agama maksudnya adalah saat seorang wanita sedang haid, dia tidak sholat dan tidak puasa. Dan kurangnya akal karena persaksian seorang wanita setengah dari persaksian laki-laki. Kemudian ada perempuan menjadi penyebab terputusnya sholat. Dalam hadis tersebut bahwa keberadaan perempuan yang bisa membatalkan sholat dimaksudkan bahwa mereka bisa mengganggu konsentrasi orang yang sedang sholat, bukan membatalkan secara hukum. Kemudian sejarah feminisme. Gerakan feminis di barat penyebab utamanya adalah pandangan meremehkan bahkan membenci perempuan atau yang disebut misogini, bermacam-macam anggapan buruk yang dilekatkan kepadanya, serta aneka citra negatif yang terwujud dalam tata nilai masyarakat, kebudayaan, hukum, dan politik. Lahirnya gerakan feminisme yang diawali dengan kelahiran era pencerahan yang terjadi di Eropa, di mana Lady Mary Wortley Montagu dan Marquis de Condorcet sebagai pelopornya. Feminisme barat atau sering disebut feminisme arus utama tidak mempedulikan ragam budaya yang mempengaruhi perempuan itu sendiri, sehingga perempuan yang berada di negara berkembang disebut oleh feminis barat sebagai perempuan yang bodoh, terbelakang, buta huruf, tidak progresif, dan tradisional. Ragam feminisme. Yang pertama ada feminisme liberal, bertumpu pada kebebasan dan kesetaraan rasionalitas. Feminisme marxis, sumber penindasan perempuan berasal dari eksploitasi kelas dan cara produksi. Kemudian feminisme radikal, bertumpu pada pandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat sistem patriarki, yaitu sistem yang berpusat pada laki-laki. Feminisme sosial menggunakan analisis kelas dan gender untuk memahami penindasan perempuan. Kemudian feminisme teologis berpendapat bahwa penyebab tertindasnya perempuan oleh laki-laki adalah teologi atau ideologi masyarakat yang menempatkan perempuan di bawah laki-laki. Kemudian ada ekofeminisme, yaitu usaha untuk mengakhiri penindasan perempuan akibat sistem patriarki. Pandangan Islam tentang feminisme. Dalam konteks keluarga, Islam memandang perempuan sebagai pasangan, partner, dan sahabat laki-laki dalam menjalankan tugas mengabdi kepada Allah dan menjadi khalifah di bumi melalui pembagian pekerjaan di antara keduanya. Bagi golongan agamis, kesetaraan tidak semestinya bermakna penyamarataan. Dalam Islam, keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya sehingga perlu mempertimbangkan kesesuaian, kelayakan, kesediaan, dan fitrah dalam menempatkan seseorang yang terbaik untuk tugas tertentu. Kemudian, kritik tentang feminisme. Gerakan feminisme diakui telah membawa perubahan positif pada kondisi perempuan. Kritik tersebut bersifat teoritis, namun lebih sering berupa bukti nyata kegagalan feminisme. Kritik dan tanggapan negatif tersebut antara lain, contohnya, ketika pada tahun 1997, pemerintah Inggris memberlakukan gender-free approach dalam merekrut tentaranya dan memberlakukan ujian fisik yang sama. Alhasil banyak kadet perempuan yang mengalami cedera. Yang kedua ada eksperimen penerapan persamaan gender juga dilakukan negara-negara Skandinavia. Mereka mengkampanyekan agar laki-laki tidak malu bekerja di sektor domestik dan sisi lain mendorong perempuan untuk bekerja di luar rumah dengan cara menyediakan tempat penitipan anak secara besar-besaran. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.